What we do here is go back. Halo, ini adalah podcast besok Senin buat tanggal 26 Maret 2017. Ini adalah episode ke-27 dari podcast ini. Di akhir bulan Maret ini ada dua peristiwa bunuh diri yang menurut gua cukup menarik perhatian ya. Kasus pertama karena dia melakukannya di Facebook Live. Menurut gue ya bakalan jadi awal aja sih. Gue yakin banget lu bakal lihat deh, ada lagi Facebook Live, Instagram Live, Periscope, ada orang yang melakukan semacam bunuh diri atau penculikan kayak gitu. Pokoknya hal-hal yang creepy jadi sih menurut gue yakin banget. Gue nggak begitu setuju sih sama Instagram Live, karena kalau misalkan lu merekam diri lu sendiri, it's okay, nggak apa-apa gitu. Karena emang mungkin itu tujuannya untuk merekam kegiatan diri lu sendiri. Tapi misalkan di keramaian dan lu direkam sama orang, itu yang creepy, itu yang harusnya dihindarin dan itu melanggar privasi gitu. Yang kedua, kasus bunuh diri yang cukup menghebohkan juga karena yang bunuh diri adalah manajernya JKT48. Namanya Jiro Inao, setahu gue. Kenapa motifnya? Motif yang pertama kan udah jelas gitu, dia ditinggal istrinya, dia akhirnya dia mengakhiri hidupnya bunuh diri. Nah kalau Jiro Inao ini belum jelas, tapi kemungkinan karena beratnya tekanan pekerjaan. Padahal ya, pekerjaan yang dia lagi pegang ini adalah pekerjaan yang diinginkan sama banyak cowok-cowok di Indonesia gitu, ketemu sama cewek-cewek cantik tiap hari gitu. Tapi ternyata ngelihat cewek cantik aja nggak bikin hidup gue bahagia. Ya jadi iris banget sih. Karena jujur ya, ini gue jujur aja, gue tuh udah pernah searching gimana caranya bunuh diri. Bukan karena apa gue stres atau apa. Kayak menurut gue orang tuh boleh aja sih bunuh diri gitu. Terlepas dari agama karena lu boleh aja punya hak hidup, lu boleh punya hak untuk mati. Di bunuh diri ini kenapa gue bilang gue sangat deket? Karena gue cukup tergoda untuk bunuh diri. Dia emang agak dark, tapi emang kayak gitu. Gue agak cukup tergoda bunuh diri, tapi setelah gue pikir-pikir, gue dulu searching itu cara bunuh diri terbaik dan nggak sakit. Ya agak goblok juga sih, karena nggak mungkin ada. Tapi kalau diurutin ya, bunuh diri terbaik adalah bunuh diri yang cara bunuh diri itu pertama nembak kepala pakai pistol. Itu sepersekian detik lu mati. Tapi kan di Indonesia hampir nggak ada ya pistol gitu. Kemungkinan yang bisa dilakukan adalah lompat dari gedung. Dan gue juga orang yang nggak mau ngerepotin orang. Gue nggak mau mayat gue bererekan gitu, berantakan, terus harus orang ngepel lah segala macam. Gue nggak mau. Nah, itu gue coret dari cara bunuh diri. Terus gantung diri kelihatannya simpel, tinggal simpul tali yang kuat, terus gantungin di mana, masukin leher buat mati. Ternyata mati dengan cara bunuh diri dengan gantung diri itu lu butuh waktu sekitar 5 menit untuk lu mati, bener-bener mati, nggak ngerasain sakit lagi. Karena leher atau pernafasan lu hilang gitu, pernafasan lu habis. Itu lama banget dan itu gue nggak berani sih, gue nggak kuat. Terus apalagi yang kemungkinan yang bisa dilakukan anak kosan, minum baygon. Dengarannya happy gitu, minum baygon atau minum, dengaran mudah, kedengarannya simple, tapi ternyata itu makan waktu sejam kalau nggak salah. Karena racun di baygon tuh nggak sebegitu kuatnya, bikin mati, tapi sejam. Dan sejam itu lu bakal ngerasain perut lu tuh kayak kebakar karena itu kan korosif ya. Jadi dinding pencernaan lu semua tuh hancur, berdarah-darah, makanya lu bisa muntah darah. Dan itu lama, sejam baru lu lepas dari raga lu mati. Kalau mati, misalkan nggak mati ya cacat gitu, terus bakar diri gitu. Ini juga menurut gua susah dilakukan. 90% tubuh manusia itu air. Coba deh tangan lu kasih bensin, terus lu bakar 2 menit paling apinya habis. Nah kemungkinan mati duluan sama lu mati duluan, kayaknya apinya mati duluan. Kecuali kalau lu bakar rumah lu sekalian, nah, itu bisa lah lu mati, tapi apinya kan terlalu gede. Dan balik lagi tadi gua nggak mau ngerepotin orang, mati aja ngerepotin kan susah. Terus yang terakhir bunuh diri yang di list gua adalah tenggelam. Tenggelam itu butuh waktu sekitar 143 detik. 143 detik tuh 2 menit ya, 2,5 menit ngisi paru-paru lu sama air. Ya kayaknya bunuh diri nggak usah terlalu panjang. Gue juga takut terpengaruh lagi karena untuk mengakhiri hidup ya, menurut gue tuh sangat mudah gitu, sangat gampang. Karena berani mati itu gampang gitu, tapi lu berani hidup itu yang susah. Kalau ada yang dengerin terus desperate berpikiran untuk bunuh diri, lu ngobrol sama teman karena gue juga kayak gitu. Waktu itu gue
udah lama sih, setahun 2 tahunan lebih, mungkin 3 tahunan. Dan pokoknya waktu itu gue adalah kejadian acara kita gagal lah waktu itu dia. Gue acaranya gagal, terus tekanan di mana-mana banyak lah segala macam. Terus jadi gue cukup desperate. Emang bisa aja kejadian sama semua orang. Tapi lu harus ngobrol sih, lu harus bagi apa ya, bagi penderitaan lu sama orang itu. Ya apa, terkungkung dengan pemikiran sendiri tuh nggak asik sih. Gue mau slide langsung ke, gue lihat satu berita dengan foto yang menurut gue miris sih. Jadi ada foto anak-anak SMA pakai seragam pramuka, mereka kayaknya lagi ospek pelantikan gitu. Gue lihat fotonya, ternyata makan siangnya tuh tanpa alas, men. Mereka langsung makan dari tanah gitu. Ya biasa senioritas di Indonesia menurut gue gila sih. Gue anak teknik nih, gue kuliah di teknik karena ya gue SMP angkatan pertama nih. Gue nggak punya senior. SMA gue punya senior, tapi ospeknya SMA gue tuh bener-bener beda. Emang buat fun banget gitu, karena kan gue asrama ya, jadi kalau ada selek-selek gitu kan nggak enak banget tuh tinggal di asrama selek. Makanya kita bikinnya fun gitu, jadi saling kenal, mingle gitu. Nah pas kuliah gue baru pertama kali tuh ngerasain di ospek yang bener-bener di ospek. Waktu zaman gue sih masih agak keras ya, kalau masalah botak terus pakai celana bahan segala macam gue masih bisa terima, walaupun gue nggak melakukan juga sih. Gue emang itu gue punya cerita lucu nih, mungkin Arbi masih inget juga karena kejadian sama dia. Komting gue tuh tangannya patah dan tetap terus disuruh push up gitu kan. Arbi bilang ke gue gini, gue nggak suka nih seniornya kok masih aja sih nyuruh komting kita tangannya patah suruh push up gitu. Terus gue bilang gini ke Arbi kan, ya udah kalau nggak suka besok waktu Sabtu ceria kita berdiri aja waktu komting kita disuruh push up gitu. Saya Arbi kan polos deh. Terus dia bilang gini, oke gue akan melakukan gitu. Oke siap Bi gitu. Akhirnya gue dateng tuh Sabtu ceria adalah kayak pelantikan gitu, kayak ospek setiap minggu gitu di kampus gue. Nah waktu itu tuh push up-nya komting gue itu berjumlah 2 kali jumlah orang yang datang di angkatan gue. Angkatan gue tuh 250 orang lah. Terus yang datang tuh 100 orang, berarti kan yang nggak datang 150 kali 2, 300. Berarti dia harus push up 300 kali. Nah saat itu yang datang cuma sedikit, jadi komting gue disuruh push up banyak banget. Nah terus Arbi tuh nengok ke gue, Arbi ada sebelah gue nih. Nah Arbi tuh nengok ke sebelah gue, dia kasih kode-kode gitu, berdiri nggak gitu kan. Terus gue bilang gini, gue ngangkat jempol, berdiri Bi gitu. Nah Arbi berdiri sendiri tuh, Arbi tuh berdiri sendiri, terus dia nengok ke gue gini, jadi dengan mukanya bangsat nih orang, terus dikerubutin sama senior gitu. Aduh di goblok banget tuh, di dorong kita. Tapi akhirnya teman-teman gue jadi pada berdiri gitu. Jadi apa namanya? Jadi saling menguatkan gitu. Gue di belakang, gue dalam mata kita, mampus lo gue kerjain. Wah. Aduh itu lucu banget. Terus gue sih nggak masalah sih di ospek, meskipun gue menolak ya. Maksudnya gue nggak sama sekali nggak ada masalah sama orang yang setuju di ospek dan lain-lain. Gue sama sekali nggak masalah. Kayak di sipil, di teknik sipil Undip itu ospeknya sebenarnya oke sih, fair and square gitu, nggak apa-apa, nggak bikin kenapa-napa, karena cuma nggak boleh pakai celana bahan. Mikir sih ya nggak masalah gitu, meskipun gue nggak melakukan. Terus nggak boleh gondrong, itu kan katanya supaya pokoknya semua berhubungan sama kompak gitu. Ya oke lah, nggak apa-apa lah gitu. Tapi kalau udah sampai dipukul, terus disuruh makan yang aneh-aneh gitu, gue masih nolak. Karena nggak kejadian sama gue ya, karena nggak kejadian sama gue mungkin gue bisa jadi ngomong kayak gitu. Tapi kalau kejadian sama gue pasti gue nolak. Kayak misalkan disuruh makan di tanah tuh, gue nggak bakal makan. Lebih baik gue digebukin. Karena harga diri, bener nggak? Karena harga diri. Dibilang kompak, apa kompaknya anjing? Suruh makan di tanah tuh apa kompaknya? Kalau mau sama-sama kompak, kalau itu adalah caranya senior itu supaya bikin kompak, ayo dong main game bareng. Rule-nya harus sama. Kalau kita makan di tanah, lu juga makan di tanah, ya nggak? Nah, yang kayak gitu-gitu tuh udah harusnya udah nggak ada lah, kayak sikat gigi bareng. Tau nggak lu sikat gigi bareng? Kayak
bikin barisan, yang ini nggak ada di itu. Ini maksudnya pengalaman yang gue pernah dengar dari teman-teman gue, ada yang di ospek sikat gigi bareng gitu, dengan sikat gigi yang sama, dengan air yang sama. Maksudnya itu bikin kompak gitu. Maksudnya nggak beresensi sih menurut gue. Kalau yang ini gue berani deh bilang kalau itu nggak ada esensinya. Tapi kalau cuma lu dibotakin, kalau lu cuma disuruh pakai nemtek gede, nggak masalah sih. Itu jadi buat lucu-lucuan tuh nggak apa-apa. Nah, kayak gue ngospek, gue juga jadi panitia ospek karena gue himpunan dulu. Gue tuh yang fun aja karena ya gue nggak mau lah nih anak-anak ini manusia gitu. Anak-anak ini tuh datang ke kampus tuh didoain sama ibunya buat belajar, bukan buat dilonco gitu, bukan buat dibercandain gitu. Iya kan, kayak waktu gua ngospek nih, cuma buat apa ya? Cuma emang buat kayak mereka capek nih jalan cross country. Nah terus habis itu ada di pos gua, ya kita have fun bareng gitu doang kok. Gua nggak pernah ada yang bikin memalukan. Dan ya harusnya sih emang ditindak keras ini yang kayak gini-gini nih. Kalau untuk menunjukkan hormat ke senior tuh nggak harus yang kayak gini-gini lah. Yang waktu itu juga lu tahu kan yang kasus UI ya, apa sih? Yang di Mapala itu yang dipukulin sampai mati. Maksud gue, emang di gunung tuh ketemu orang terus pukulin gitu biar bisa survive di gunung tuh kayak gitu? Enggak, men. Di gunung tuh harusnya belajar ngikat tali, nyari jamur yang bisa dimakan, terus nyari utara di mana, nyari sumber air gitu harusnya, yang jelas gitu. Ospek tuh harusnya kayak gitu. Nih bentar lagi ospek nih, nggak usah lah nih yang kayak gitu. Solasir lalu balas dendam di masa lalu, nggak usah. Anjir nih podcast ini jadi kelam banget nih kayaknya nih. Tapi ya emang itu yang jadi concern sih. Gue nggak mau lagi denger yang pelantikan terus ospek ada yang meninggal, ada yang mati, ada yang sakit gitu. Gue nggak tahu, gue nggak pernah kuliah di luar negeri, tapi kayaknya di luar negeri nggak ada sih. Nggak ada ospek kayak gitu, kayak tentara gitu lah, nggak ada kayaknya. Ospek tuh buat ngenalin lingkungan sekitar sih. Ya udah kayak segitu aja. Makasih yang udah dengerin podcast besok Senin buat tanggal 26 Maret 2017 udah beres. Lo dengerin gak dengerin besok tetap Senin.